Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 6 sebelum kita lanjutkan belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Ya Prof, kita dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni fil ilmi wal amal warzuqni ilman nafi'an wa amalan sholihan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tampaknya kelas 6 hari ini ceria semuanya ya. Perasaan kalian hari ini bagaimana? Senang. Alhamdulillah kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti kehadiran kita akan menjadi amal silaturahmi. Nah, untuk hari ini sebelum kita belajar Pak Guru absen dulu. Tolong nanti acungkan jarinya ya, biar Pak Guru tahu. Al-Khalidi Arifin Fadli. Oh, di belakang. Ananda Raki Harsono. Urutan bentuknya ya. Bella Tripalupi. Belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya. Tepuk. Pernah melihat matahari? Tiap hari kita melihat matahari, tapi ya tidak secara langsung. Kalau kita melihat matahari secara langsung, apa yang terjadi kira-kira? Mata kita rusak. Karena apa? Karena sangat terangnya sinar matahari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Nah, Pak Guru akan sampaikan video tentang menjelajah antariksa nanti. Ya, videonya banyak, kita pelajari dari awal dulu. Iya, dibaca yang ada di depan. Saya dimulai dari matahari yang ukurannya sangat besar, ya. Kemudian ada planet apa ini? Merkurius, Kemudian Venus, kemudian Bumi, kemudian Mars, kemudian ada series di sini ya. Kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Eris. tapi kali ini kita akan mempelajari tidak semuanya ya. Kita mengenal ada 8 buah planet. Maka planet-planet itu yang akan kita pelajari ya. Sekarang urutan dari tata surya kita seperti tadi kita baca bersama. Matahari merupakan bintang yang terbesar di tata surya kita. Ya, karena apa disebut matahari itu bintang? Karena matahari memancarkan cahayanya sendiri. Ya, tidak seperti planet. Kalau planet termasuk bulan itu memantulkan cahaya dari matahari. Nah, itu. Kemudian kita akan membahas mulai dari planet yang kedua. Apa? Merkurius.
kemudian Venus, kemudian Bumi, kemudian Mars, nah, di antara matahari, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu terdapat yang namanya sabuk asteroid. Ada gambarnya di sini. Nah, ini. Jadi yang berupa serbuk ini serbuk tapi ini benar-benar luar angkasa yang terdiri dari batu-batu luar angkasa. Nah, kita berada, kita sih di mana kita? Bumi, Ya, kita tinggal di bumi. Kalau bumi tadi termasuk planet yang berapa? 3, 3. Berarti kalau di sini ini namanya apa tadi? Merkurius, Merkurius. Terus? Venus, Terus? Bumi, Yang ini? Mars. Nah, ini tadi tertulis apa? Ini Ceres ya. Kita bicarakan planet yang termasuk dalam tata surya kita yang kita pelajari sekarang ada 8. Nah, pertama, antara matahari dan sabuk asteroid, planet-planet yang ada di dalamnya disebut sebagai planet dalam. Apa? Planet dalam, Berarti kalau planet dalam itu terdiri dari apa saja? Planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, dan planet Mars. itu disebut sebagai planet dalam. Kemudian ada planet dalam, ada juga planet luar. Planet luar tadi adalah planet yang berada di luar apa ini? Sabuk Sabuk asteroid ya. Sabuk asteroid tadi terdiri dari apa? Batuan luar angkasa ya. Nah, di luar sabuk asteroid ini terdapat beberapa planet lagi. Masih ingat tadi apa saja? 1. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Berarti planet dalam terdiri dari berapa planet? 4 planet. Kalau planet luar terdiri dari 4 planet juga. Ditambah dengan matahari sehingga susunan tata surya kita sebagai pusatnya adalah matahari. Ini di mana sekarang tulisannya? Matahari. Yang kedua, planet apa? Merkurius. Yang ketiga, Venus. 4, Bumi. Karena setelah matahari kita ditulis satu ya. Setelah bumi, ya coba tulis Mbak Syati urutannya lupa apa tidak? Ya, Pak tulis sudah tulis. Lanjutkan nanti satu-satu ya, satu-satu. Yuk cepet lari gitu. Bisa ya. Apa nomor 5-nya setelah bumi? Apa? Bagus. Bagaimana betul? Bagus. Sebut tangan untuk Syati. Coba lagi yang mau ke depan menuliskan yang ke-6. Setelah Mars apa? Jupiter. Tuliskan Mas, tolong. Cepat sini, Mas Arifin. Arifin Fadli. Nomor 6. Jupiter. Terus nomor 7 siapa lagi? Mbak Bella ini ya, dari tadi senyum-senyum saja mau maju ke kita ngomongnya. Kenapa harus takut ya? Kita kan belajar, gak usah takut salah ya.
Apa itu? Ya, katanya berarti apa? Siap, bolak-balik dia, bolak-balik dia di sini. Ya, Saturnus. Ke-8. Yuk, tepuk tangan untuk Mbak Bella. Terus yang ke-8, apa lagi? Mbak. 8. Iya, Mbak Sandra ya? Sandra. Iya, wajahnya mirip ya. Pak Guru gak apa-apa ini. Masalah. Ya, bagus. Apa itu dibaca? Uranus. Tepuk tangan. Masih ada lagi? Siapa yang mau maju? Ananda boleh. Yuk Mas Ananda. Mas Ananda coba. Dia mau menuliskan apa? Betul apa tidak? Karena ini adalah planet yang iya, coba. Planet yang terakhir, bukan ya Mas Ananda? Iya, bagus ya. Terus kita perhatikan di sini kan susunannya mulai dari matahari sebagai pusatnya tata surya. Kalau begitu kita nyanyikan lagu terkait dengan tata surya. Ya, kita kan sudah mengenal tata surya. Sekarang kita urutkan, kemudian kita nyanyikan. Setuju? Oke, semuanya dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan. Mulai 1, 2, 3. Mari kawan surya lebih bentuk berbagai matahari. Matahari, planet dan satelit. Komet, meteor, juga asteroid. Matahari sebagai pusatnya. Venus dan bumi. Jupiter juga Saturnus. Uranus, Neptunus jangan dilupakan. Tepuk tangan untuk kelas ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kita mulai lagi konsentrasi. Jadi benda langit yang tadi kita sebutkan adalah susunan tata surya kita. Matahari adalah sebuah Bintang. Matahari terbentuk dari awan dan gas yang bergerak dengan amat cepat sehingga menjadi sangat panas dan cahaya. Peristiwa ini terjadi sekitar 4.500.000.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa dari debu yang terpental dan bergerak mengelilingi matahari selama kelamaan suhunya menjadi dingin dan pada akhirnya menjadi planet-planet dan membentuk tata surya. Kan juga kalau kita jam 12 siang ya, antara jam 12 sampai jam 1 kita berada di luar tanpa ada peneduh. Ketika matahari bersinar cerah, apa yang kita rasakan? Panas. Sangat panas. Kalau anak perempuan biasanya keluar rumahnya memakai apa itu namanya? Payung ya, yang digunakan di kulit itu namanya apa itu? Iya, ya. Katanya pelindung kulit ya, bedak
anti ultraviolet katanya ya, dan banyak produknya. Sekarang kan perempuan pakai yang begitu atau tidak? Ada yang pakai mungkin ya? Iya. Aku mau tanya satu-satunya ya, karena kita melindungi diri kita supaya menjadi lebih sehat kan bagus ya. Ya. Tapi kalau tidak pakai, yang penting jangan panas-panasan supaya kulitnya tidak menjadi Merkurius. Kita baca tentang Merkurius supaya kalian kenal. Mari. Merkurius merupakan planet yang letaknya paling dekat dengan matahari. Jika kita berada di Merkurius, kita akan melihat matahari 3 kali lebih besar dari yang kita lihat dari bumi tercinta ini. Ukuran Merkurius juga sangat kecil. Planet ini merupakan planet terkecil kedua yang ada di tata surya. Daya gravitasinya pun sangat lemah, sehingga setiap benda yang berada di permukaan di planet Merkurius tersebut pun dapat berubah dengan sangat drastis. Di satu saat planet ini bisa menjadi sangat dingin. Di saat lainnya, planet ini bisa menjadi sangat panas. Oleh karena itu, tidak memungkinkan bagi manusia seperti kita untuk dapat hidup di sana. Kita mau apa ya? Pindah ke sana, ya? Belum sampai ke sana udah kebakar duluan karena saking panasnya suhu di dekat mata. merupakan planet kedua terdekat dari matahari dan merupakan salah satu tetangga dari planet kita tercinta. Bumi Venus merupakan planet yang sangat terang. Oleh karena itu terkadang kita dapat melihat dengan jejak yang pada malam hari. Di luar keindahan akan cahayanya, Venus merupakan planet yang sangat tidak memungkinkan untuk ditempati. Awalnya saja banyak mengandung zat asam yang sangat beracun. Ya, jadi tidak mungkin kita tinggal di planet Venus. Bumi rumah kita merupakan planet ketiga terdekat dari matahari dan merupakan yang terbesar di tata surya. Hingga saat ini hanya 3 planet inilah yang kita ketahui memiliki kehidupan. Bumi juga memiliki 1 bulan. Benda langit paling terang yang dapat kita lihat hampir setiap malam. Bumi memiliki yang mirip teman Merkurius, Venus dan Mars. Karena di bumi terdapat apa tadi? Oksigen. Apalagi? air, Dan bumi terdiri dari apa? Material yang sangat keras, ya, bukan gas, ya. Jadi kalau yang kita kenal sekarang di bawah kaki kita ketika berjalan di sana adalah apa? Tanah. Ya, jadi permukaan bumi itu berupa tanah yang bisa kita tempati sekarang. Ya. dan seringkali disebut planet merah karena di planet Mars terdapat tanah merah
yang menyelimuti hampir seluruh permukaan planet Mars. Tugas merupakan tetangga dari bumi Selain selain Venus, karena letaknya yang tepat bersebelahan. Oleh karena itu, dapat dilihat oleh mata telanjang kita. Kumpulan es dan debu yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya membentuk sebuah bola yang bergerak dengan kecepatan tinggi menuju matahari disebut komet. Ekor komet berasal dari es yang membuat terkena radiasi matahari dan tertinggal dari badan komet. Komet memiliki jalur berbentuk elipse, titik mengelilingi matahari yang berada di ujungnya dan Neptunus di ujung yang lain. Jalur ini termasuk jalur pendek dan memerlukan waktu yang singkat. Kan berukuran dari 100 kilometer. Asteroid juga terdiri dari logam seperti halnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Asteroid Sama dengan komet karena komet terbuat dari es. Itu bedanya. Terus sebagian besar batuan ini terkumpul membentuk sabuk di antara Mars dan Jupiter. Bebatuan yang ukurannya berapa tadi? Kurang dari 100 km. Ya, 100 km. Ya, dari sini sampai ke mana ya? Jauh ya. 100 km itu ukuran dari asteroid yang berada di dalam jalur apa? Apa? Jalur edar dari apa tadi? Sabuk asteroid. Jadi ukurannya memang besar-besar. Ya. Kalau ada pesawat luar angkasa ke situ, bagaimana? Ada kemungkinan menabrak yang namanya asteroid. Kalau menabrak asteroid akibatnya apa? Jupiter. Jupiter merupakan planet terdekat dari matahari dalam merupakan planet paling besar yang ada di tata surya. Bila ingin membandingkan ukuran Jupiter kurang lebih 1.300 kali ukuran bumi. di bawah bumi. Iya. Terus Jupiter sama sekali tidak bisa disamakan dengan Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. karena apa? Karena Jupiter merupakan gas yang berkumpul dan membentuk bola raksasa. Dari matahari dan memiliki julukan berlian tata surya karena cincinnya yang sangat indah. Saturnus juga merupakan planet kedua terbesar yang dimiliki tata surya, hampir serupa dengan Jupiter. Saturnus sebagian besar terbentuk dari gas dan tidak memiliki permukaan yang solid atau keras karena terbentuk dari apa tadi? Gas. Uranus merupakan terdekat dari matahari dan merupakan planet terbesar di tata surya. Sama seperti
Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Uranus juga merupakan bulan gas yang bulan dan tidak memiliki dan kondisi di Uranus sangatlah dingin. Dinginnya sangat beracun. Tekanan udara yang dimiliki Uranus jauh lebih tinggi tidak dibandingkan dengan Jupiter dan Saturnus. Setelah Uranus planet ke-8 terdekat dari matahari atau merupakan yang terjauh di tata surya saat ini. Begitu jauh letaknya, begitu lama pula waktu yang harus dilakukan ini untuk mengitari matahari. dengan saja di saat bumi dapat menjelajah luar angkasa selama 365 hari. Neptunus membutuhkan 164 tahun lebih lagi untuk kembali ke tempat perjalanannya dimulai. Neptunus Merupakan planet keempat terbesar di atas surya. Kalau Pak Guru mau sampaikan ke kalian dengan alat peraga ini, maka seperti ini, ya. Urutannya adalah mulai dari pusat tata suryanya, yaitu matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. begitu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, ini sudah ada praktek untuk membuat ini. Nanti juga yang lain untuk mengumpulkan tugas seperti ini, yaitu apa? Susunan tata surya. Oke, mari kita nyanyi lagi. Kita sudah belajar tentang susunan tata surya tadi. Maka Pak Guru akan membuat soal. Silakan ditulis soalnya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tata surya? Yang kedua, sebutkan urutan susunan tata surya. Sebutkan planet-planet yang termasuk planet dalam. Sebutkan nama planet yang termasuk planet luar. 5. Mengapa matahari disebut sebagai bintang? Akan langsung dikerjakan. Apakah itu sulit untuk kalian? Tidak. Alhamdulillah. Karena kita sudah belajar dan kalian tadi memperhatikan fokus, jadi kita bisa menjawab. Silakan. Waktunya hanya 5 menit saja.
Ada yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Silakan, Pak Guru hitung. Hitungan ketiga harus dikumpulkan. 1, 2, 3. Oh, ini Mbak Sahla sudah mengerjakan. Ya, bagus Mbak Sahla. Nanti Mbak Sahla sudah memahami materi kita pada hari ini. Yang lain silakan. Ayo. Sudah waktunya selesai, silakan dibawa ke depan semuanya. Yuk, 1, 2, 3, silahkan dikumpulkan. Ya, Kaseti sudah selesai. Nah, tinggal berapa lagi yang belum? Ya, Mbak Bella juga sudah selesai. Nah, kalian hari ini sudah belajar apa? Tata surya. Tentang susunan tata surya. Kalau begitu, apakah kalian sudah memahami apa itu tata surya? Sudah. Apa itu tata surya? Mbak Uswatu. Ya, yang lain ada yang mau menambahkan Mas Ananda? Sama? Oke, kalau begitu ya. Nah, dengan belajar ini, semoga kalian nanti akan lebih memahami apa itu alam semesta, apa yang ada di dalamnya. Ya, paling tidak hari ini kita sudah mengenal tentang tata surya, di mana bumi yang kita tinggali ini termasuk salah satu dari 8 planet di dalam tata surya. Nah, untuk yang akan datang, kita akan mempelajari lanjutan dari tujuan pembelajaran ini. Insyaallah kita akan belajar mengenai rotasi dan revolusi. Siap untuk itu semuanya? Siap. Kalau begitu, pelajaran hari ini aku cukupkan sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saja.